Ya, Sobat Internet, kembali lagi di channel Farm Project. Ya, di video kali ini gue akan membahas yang lagi viral-viralnya yang menggemparkan jagat maya, yaitu adalah gas melon ya. Gas LPG 3 kilo ini lagi banyak kali ya dicari oleh masyarakat ya, khususnya gas melon ini ya kebijakan si Menteri ISDM yaitu Bahlil yang menyatakan stop di seluruh cabang-cabang warung gitu untuk gas LPG 3 kilo ini. Ya dikarenakan nggak tahu lah gitu ya. Nah, yang ada adalah di pangkalan. Jadi masyarakat, orang-orang ini, mengantri guys, ya mengantri di pangkalan itu, pangkalan gas LPG, yaitu berada di macam-macam lah, ada yang di SPBU, tapi kebanyakan di SPBU. Ada di tempat-tempat, kayak pabrik gas LPG-nya, masing-masing pada, ngantri di tempat tersebut. Nah, ini banyak menggemparkan atau menjadi kontroversial lah hal ini gitu, karena macam-macam lah, banyak meme juga gitu ya, bapaknya ngantri minyak BBM Pertalite, anaknya ngantri lowongan kerja, ibunya ngantri gas LPG, banyak kayak gitu guys. Ada juga beberapa yang meninggal ya, ada ibu-ibu yang kelelahan mungkin pada saat antri tersebut gitu. Nah, kita simak dulu coba videonya seperti apa ya, reaction dari videonya Opung Parbelak terkait gas kelangkaan ini guys, ya gas LPG ini. Kita simak videonya, check this out guys. Ini udah tahu kalau kelangkaan gas LPG ditunda. Apa maksudmu ditunda, Bu? Nggak jadi langka. Padahal bukannya bilang apa, ada banyak agen-agen nakal ini lagi menunggu kesempatan. Waduh. Biasanya kalau sudah diumumkan gas LPG langka, berarti kesempatan mereka naikkan harga. Tadinya 22 ya satu tabung, mereka bisa bikin jadi 25 atau 26. Aku pernah beli, biar tahu kalian, 22-nya harga normal dibikin jadi 30. Itulah kalau udah langka. Jadi kemarin ya ini sudah dibahas ya, bahwasanya Menteri ESDM ya akan membatasi warung-warung eceran untuk menjual gas LPG dengan tujuan penertiban harga. Betul apa enggak? Bahlul. Jadi rencananya gas LPG itu hanya bisa ditemukan nanti di pangkalan-pangkalan, kan begitu. Kalaupun ada warung-warung eceran ingin ya menjual gas LPG, mereka harus menaikkan status mereka menjadi pangkalan. Ternyata rakyat menjerit bersama-sama. Dan inilah yang harus kita syukuri dari Bapak Prabowo. Langsung ada tindakan dari Bapak Prabowo. Mantap. Ya, beliau langsung menelepon ya Bapak Bahlil, Menteri ESDM. Bahlul. Ya, sebetulnya sudah ada pelarangan terhadap pengecer-pengecer. Karena apa? Mereka harus bisa jualan kalau misalnya mereka itu dijadikan statusnya pangkalan, kan begitu. Ya, ternyata menjeritlah masyarakat. Padahal dia bisa dikatakan kalau menunggu proses pengecer jadi pangkalan lama. Betul. Dan prosesnya rumit. Masa kita misalnya mau masak, ya kan, gantunglah contohnya masak nasi ini. Atau masak ikan, atau masak yang lain-lain, kan begitu. Pergilah kita ke warung contohnya, Bu, beli dulu guys, tunggulah dulu ya, masih sabar kau nunggu proses kita menjadi pangkalan. Berapa lama lagi, Bu? 3 bulan lagi lah kira-kira. Bu, aku masaknya sekarang, bukan 3 bulan lagi. Kan tidak mungkin, kan begitu. Nah, jadi Bapak Prabowo langsung telepon Bapak Menteri ESDM. Sebetulnya nggak panjang-panjangnya teleponnya itu. Dia cuma bilang begini, Pak Bahlil, biar aja eceran itu jualan lagi. Oh, nggak bisa begitu Bapak. Soalnya kita harus bikin penertiban harga. Enggak Pak Bahlil, menurut saya ini rakyat sudah menjerit. Enggak bisa Pak. Menurut saya Pak, ini harus ditertibkan karena banyak agen-agen nakal. Iya, tapi kan nggak semua agen nakal Pak Bahlil. Iya Pak, gimana pun juga Pak, ini sudah menjadi keputusan saya. Pak Bahlil, izinkan mereka jualan atau kau diresapel. Oh siap Komandan, siap. Waduh.
nggak nunggu lama, diperbolehkanlah pengecer itu jualan. Bahlul. Enggak, yang ku dramatisirnya itu. Ya kalau misalnya memang itu contohnya bunyinya kan, bisa saja kalian tanya langsung sama Pak Bahlil. Mungkin juga guys, seperti itu. Ya, jadi begini, inilah pemerintahan kita ini. Ya bisa dikatakan bukanlah pemerintahan yang sempurna 100%. Kan gitu, setiap kebijakan mungkin ada ya yang mengganggu hati masyarakat, cuman masyarakat tidak berani untuk mengungkapkannya ya. Oleh karena itu kita harus bersyukur ada presiden yang cepat tanggap terhadap kesusahan masyarakat, kan begitu. Makanya Bapak Presiden telepon itu si Bahlil. Ya, jadi nggak jadi langka. Gitu loh. Ya ini membuktikan bahwasannya Bapak Presiden Prabowo tidak bisa diatur oleh siapapun. Betul. Tidak mudah terintervensi. Masih ingat perkara PPN 12%? Ya? Ya, walaupun memang diharuskan PPN 12% itu diadakan, dilaksanakan, direalisasikan, ternyata apa? Bapak Prabowo katakan, oke, PPN 12%, tapi hanya untuk barang-barang premium. Oh, setuju. Nah, itu dia. Makanya sekarang ya, padahal bukannya bilang apa? Pak Bahlil sendiri mengatakan bahwasanya tidak ada kelangkaan. Karena kebutuhan 2024 2025 itu cenderung sama ya. Yang ada itu hanya penertiban harga ya. Jadi begini Bapak Bahlil yang terhormat, pangkalan-pangkalan agen-agen besar itu pun ya kemarin itu masih menunggu pengumuman dari Bapak. Memang betul nggak langka, tapi mereka tahan untuk tidak keluarkan gas LPG. Mereka pun nggak mau rugi tiba-tiba. Betul. Kan begitu. Nah sekarang masalahnya ya Bapak Bahlil kenapa tidak mensosialisasikan itu dari jauh-jauh hari? Nah, itu salahnya. Kenapa mendadak? Orang masa itu Pak dadakan. Nah kalau bicara peraturan nggak bisa dong dadakan. Betul, setuju. Begitu ya, tapi itulah dia ya, kita sebagai masyarakat ya harus bisa kita koreksi pemerintah. Apalagi pemerintah kita ya punya menteri-menteri yang nggak sama isi kepalanya. Betul. Ya kan begitu, kayak Menteri HAM, Menteri Pertanian, Menteri Desa, ya Bapak Marwarar Sirait, ya kemarin Menteri KKP, sekarang Bapak Bahlil Menteri SDM. Mungkin nggak semua rakyat itu penilaiannya sama Pak. Tapi Bapak Bahlil ini harus hati-hati karena apa? Ekspektasi rakyat Indonesia, kalian itu para menteri harus bisa menyamai ya kinerja dari Bapak Prabowo. Gitu loh ya. Ya, aku nggak tahu entah dia sudah berkoordinasi dengan Bapak Prabowo sebelumnya atau mungkin mereka hanya koordinasi di apa saja di tingkat kementerian saja, nggak tahu juga ya kan. Makanya Bapak Prabowo begitu mendengar langsung jeritan daripada rakyat, Bapak Prabowo melihat ini bakalan ada kelangkaan gas ini, makanya beliau mengatakan kepada Bahlil, izinkan mereka jualan. Kalau diharapkan pengecer-pengecer itu untuk membuat jadi pangkalan, nggak bisa dengan waktu cepat. Yang pertama begini loh ya, kalau untuk menjadi pangkalan yang pertama itu harus ada syarat-syarat administrasi seperti ya ada fotokopi KTP, ada NPWP, ada surat akte pendirian perusahaan, ya ada juga surat keterangan pemilikan lahan, ada juga surat kontrak bersama dengan Pertamina jika ada ya, setelah itu dan lain sebagainya. Nggak gampang Pak untuk satu item itu saja mungkin membutuhkan waktu beberapa lama kan begitu, dan izinnya apa bisa langsung keluar kan enggak. Itu makanya nah sekarang Pak Bahlil mengatakan bahwasannya semua pengecer-pengecer itu kita jadikan sebagai sub pangkalan. Sekarang begini Pak, mau Bapak bikin namanya sub pangkalan, mau tetap pengecer tetap aja Pak.
Kan begitu ya. Jadi kalau aturan-aturan itu, kalau Bapak mau ingin memperketat aturan ya seperti ya apa namanya yang berhak menggunakan gas melon 3 kilogram itu yang pertama itu kan rumah tangga, yang kedua adalah usaha mikro ya seperti jual gorengan ya kan, jual pisah apa namanya nasi goreng di pinggir jalan ya. Setelah itu ada itu kalau tidak salah apa ya, pokoknya ada beberapa kriteria ya, ada beberapa kriteria yang bisa menggunakan gas melon ini. Jadi istilahnya yang berhak menggunakan gas bersubsidi ini hanyalah masyarakat-masyarakat tertentu ya. Kalau restoran nggak boleh lah, Iya betul. apalagi restoran Jepang. Jadi sebetulnya harus disidak itu bukan UMKM rumah tangga atau apa namanya usaha-usaha kecil lainnya, tapi seperti restoran Jepang. Perhatikan itu, kalau masih maki usaha yang 3 kilogram, oh itu langsung diapa, langsung tertibkan Pak. Aku berapa kali melihat beberapa apa namanya restoran pajaknya ada ya, makannya itu pakai pajak, berpajak biar tahu kalian, tapi yang dipakai gas melon. Eh, Aku nggak perlu sebutkan nama restorannya. Restoran, bukan usaha pinggir jalan, bukan. Ya, jadi harusnya di apa namanya, harusnya disidak ini. Jadi kalau orang-orang kayak gini kan harusnya pakai gas-gas yang biru tabung gas besar itu kan. Tapi kalau masyarakat kecil walaupun badannya gemuk, ya itu berhak seperti Opung Parbelang, berhak menggunakan gas melon. Gitu loh. Ya, jadi kalau ini sih bisa dikatakan adalah usaha pemerintah sih untuk menertibkan. Cuman kayaknya Pak waktunya kurang tepat karena memang sosialisasinya belum ada ke masyarakat. Ya, begitu guys. Jadi videonya adalah sebenarnya mungkin momen waktunya aja nih si Pak Bahlil ini ya untuk membuat suatu kebijakan namun tidak disosialisasikan terlebih dahulu gitu. Tidak disosialisasikan di jauh-jauh hari gitu. Jadi langsung membuat kebijakan terus langsung dieksekusi, dijalankan ya akhirnya seperti ini. Masyarakat teriak, oh, apalagi sekarang udah zaman sosial media, langsung di-up, langsung viral. Lah, Prabowo dengan gerak cepat untuk menghubungi Menteri ISDM ini, Pak Bahlil ini. Ya semoga untuk kedepannya intinya adalah pemerintah harus bisa mengambil jika mengambil keputusan ataupun membuat kebijakan ya harus disosialisasikan lebih dulu ya. Jangan hanya di internalnya pemerintahan atau kementerian, bahwasanya warga dan masyarakat juga dapat mengetahui gitu. Bahwasanya hal ini mau menjadi kebijakan di mana ntar pada saat kita menyikapinya seperti apa. Karena namanya juga dari menteri, DPR kan itu kan kebijakannya kan juga masyarakat juga harus tahu gitu. Masyarakat juga harus bisa merasakan efek dan dampaknya seperti apa gitu ya untuk kedepannya. Oke baik, itu aja video dari gua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. See you the next on video. Bye bye.